Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kekasih. Senang sekali bisa bertemu, bisa beribadah bersama dan sangat bersuka cita kalau datang ke GKI PIK. Ya, gedung gerejanya segar, mungkin masih baru. Ada banyak teman-teman lama saya di sini, jadi sangat-sangat senang seperti pulang kampung. Tadi ada ketemu teman SMA saya juga. Senang sekali. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tema kita pada hari ini adalah Worship the King, menyembah Sang Raja. Mari saudara kita bersama membuka Matius pasal yang kedua, ayat 7 dan 8. Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai yang ke-8, Worship the King, menyembah Sang Raja. Matius pasal 2 ayat 7 sampai ke-8 saya akan membacakan dari terjemahan bahasa Indonesia edisi yang kedua. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Saya akan tambahkan satu ayat lagi dari Matius pasal yang kedua, masih dalam cerita yang sama, di ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan, Matius pasal 2 ayat yang ke-13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan menjalankan firman dalam hidup sehari-hari kita. Saudara sekalian, saya pernah mendengar satu pemaparan penelitian mengenai kekristenan di Korea. Ini sudah beberapa tahun yang lalu saya dengar oleh seorang peneliti dari Malaysia. Dia berkata begini, kekristenan di Korea itu mulai maju di tahun 1950-an. Mulai merangkak naik. 1950-an, 1960-an itu sudah sangat luar biasa. 1970-an sudah sangat luar biasa. Kekristenan di Korea itu berkembang luar biasa sekali. Saudara sekalian tahu mengapa mereka menjadi kekristenan yang sangat berkembang? Cukup banyak faktor. Tapi umumnya karena faktor penderitaan. Jadi karena ada perang dunia kedua, mereka cukup menderita. Kemudian setelah perang dunia kedua tentu kondisi juga sangat porak-poranda. Ada perang saudara juga di antara Korea Selatan, Korea Utara, dan berbagai hal terjadi. Kita tahu saudara bagaimana campur tangan Amerika di Korea menghasilkan juga banyak sekali kesulitan yang ada di Korea. Jadi tetapi kondisi-kondisi seperti itu justru dorong orang-orang Kristen semakin rajin pengabaran Injil, semakin rajin bergereja, kekristenan melaju dengan luar biasa dan mulailah mereka ada satu kebiasaan mengirim misionari ke luar negeri. Sampai tahun 80-an kekristenan itu masih sangat maju, tapi sudah mulai turun. Buat kita orang luar itu masih sangat maju sebenarnya, karena kita jarang mengalami kondisi kemajuan yang sangat luar biasa. Maka tahun 80-an, mulai tahun 70-an ya, kemudian 80-an, bahkan awal 90-an pun kita masih banyak kirim tim orang-orang ke Korea untuk belajar kekristenan di sana. Tapi menurut penelitian tahun 80-an sebenarnya kekristenan sudah mulai nurun, apalagi sampai 90-an. Apa yang menjadi faktor penurunan? Kalau mau ambil yang tadi, mengapa mereka naik? Karena ada penderitaan. Hampir persis seperti itu. Kurang adanya penderitaan yang membuat mereka mulai nurun. Menurut penelitian itu bersamaan dengan mulai mengglobalnya, mulai maju dan mengglobalnya perusahaan-perusahaan Korea. Ekonomi mereka juga semakin baik. Dan saudara, nama-nama Korea mulai terkenal ya, zaman-zaman tahun 80-an, apalagi 90-an.
majunya luar biasa. Bersamaan dengan kemajuan ekonomi Korea, kekristenan itu mulai turun. Ya. Bahkan dikatakan ketika bonus demografi terjadi di hampir seluruh dunia, Korea itu kehilangan anak mudanya, bonus demografinya. Di dalam kekristenan mereka kehilangan hal itu. Dan itu juga membuat mereka cukup menderita dalam masalah kekristenan. Memang kekristenan Korea sampai sekarang pun masih cukup maju karena mereka pernah sangat besar kemajuannya. Tapi sebenarnya secara statistik mereka sudah sangat menurun. Ya saudara, dan kekristenan di mana yang sekarang sangat maju? India salah satunya. Mereka kirim misionari luar biasa. Misionari India. Mungkin memang kita tidak terlalu kenal karena misionari India umumnya pergi ke daerah-daerah lain. Bahkan di Amerika pun banyak misionari India. Mereka bikin sekolah Alkitab di Amerika dan kebanyakan orang India di dalamnya. Dan mereka salah satunya menjadi anggota ATA yang saya pimpin itu. Saudara sekalian, menarik kita melihat kondisi seperti itu. Penderitaan, kesulitan, justru memajukan orang dalam iman. Tetapi ketika ekonomi sudah kuat, stabil, mantap, menjulang, justru menurun. Tapi kelihatannya hal itu sebenarnya bahkan tidak perlu penelitian besar-besaran pun kita punya pengalaman empiris seperti itu ya. Biasanya memang bisa terjadi kalau kita menderita, kita bisa marah-marah sama Tuhan. Akhirnya malah undur dari Tuhan. Tapi dalam pengalaman kebanyakan di dalam penderitaan, gereja kalau dibakar, kalau orang Kristen dianiaya, orang-orang Kristen dalam kesulitan, justru semangatnya menggebu-gebu. Kita ingat dulu gereja dibakar, banyak sekali orang kekristenan bersatu untuk bangun gereja itu kembali. Sampai-sampai ada guyonan-guyonan di daerah Jawa Timur, ada gereja mengatakan, aduh kenapa gereja kami nggak dibakar ya? Karena gereja yang dibakar ternyata dibangun jauh lebih bagus. Karena ada semangat kesatuan dari orang Kristen bahkan di seluruh dunia untuk membantu gereja yang dibakar. Penganiayaan itu kayaknya menimbulkan sesuatu gairah yang lebih besar untuk melayani Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk beriman kepada Tuhan. Tapi perkembangan kehidupan yang lebih mapan, ekonomi yang lebih baik, kesempatan-kesempatan bisnis yang lebih banyak, anak-anak muda yang sekarang dari semenjak muda sudah bisa menjadi bisnismen, buka berbagai startup dan sebagainya, justru biasanya agak kecenderungan untuk menurun di dalam iman. Ya, yang ikut PA, yang ikut KTB, itu sudah semakin berkurang. Zaman dulu tahun 70-an, 80-an tuh, wah anak muda kalau ikut KTB, kelompok PA itu luar biasa. Dan kita bisa lihat misalnya kalangan gereja Tionghoa. Tahun 80-an, 70-an saya kurang tahu karena saya lebih agak tahu 80-an. 90-an itu gereja Tionghoa masih banyak sekali anak-anak muda yang rajin pelayanan, juga rajin menyerahkan diri jadi hamba Tuhan full time. Tapi semenjak ketika zaman digital ini, ketika ekonomi Indonesia menjadi sudah sangat bagus, zaman yang kelihatan disebut sebagai zaman anak muda, yang dengan segala kemudaannya, segala sesuatu yang memang cocok dengan kondisi anak muda, justru sangat melorot orang-orang Kristen, khususnya di gereja-gereja Tionghoa, di mana anak-anak muda menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Kenapa saudara? Mungkin hidup sudah jauh lebih enak. Sekarang anak muda kalau mau berbisnis, mau berusaha, dengan modal kecil pun mereka sudah bisa mulai bisnis dengan online, dengan ini dan itu. Sudah hampir tidak lagi memikirkan dengan serius soal panggilan Tuhan, soal melayani Tuhan, dan soal misalnya KTB, kelompok PA. Jarang sekali bukan kita lihat orang bisa duduk lagi 1,5 jam diskusi, membahas firman Tuhan, membawa pulang pelajaran penting dalam kebenaran firman Tuhan untuk diterapkan dalam 1 minggu itu, dan saling perhatikan, saling ngecek kamu benar-benar jalankan apa enggak dan sebagainya. Sudah jarang. Walaupun komunikasi jauh lebih mudah sekarang, tapi orang sudah jarang berkomunikasi lagi dalam hal-hal yang seperti itu. Jadi memang ada korelasinya. Saudara, memang ini seperti iman, kepercayaan kepada Allah memang bukan untuk orang yang susah, orang yang miskin, tentu tidak. Tapi ada kecenderungan semakin kita berkuasa, semakin kita mapan, semakin kita kaya, semakin manusia itu pintar, semakin tidak bisa menyembah kepada Allah. Semakin tidak bisa taat kepada Allah.
Ya sangat bersyukur saya kalau lihat di GKY banyak sekali orang-orang yang hidupnya luar biasa diberkati Tuhan secara ekonomi, keuangan, pekerjaan yang sangat bagus, dengan pintar, punya kedudukan yang bagus, tetap dengan setia melayani, setia menyembah kepada Tuhan, setia dipakai Tuhan, kita bersyukur luar biasa. Tapi tentu kita perlu waspada juga. Karena gejala-gejala seperti yang terjadi di Korea dan secara umum kita amati, sebenarnya itu hal-hal yang sering terjadi persis dalam bacaan kita, seperti Herodes. Saudara sekalian, Herodes mengatakan dalam bacaan kita tadi, dikatakan, carilah anak itu, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Cari anak itu. Sebagai raja dia tidak akan cari sendiri, tapi dia memang ingin mencari anak itu. Untuk apa? Dia bilang, aku akan datang. Untuk apa? Menyembah dia. Tapi kita tahu persis, dia bukan orang yang akan bisa menyembah orang lain. Tidak akan bisa menyembah, bahkan Tuhan Allah pun dia tidak akan sembah. Makanya di dalam perkataan firman Tuhan yang disampaikan melalui malaikat, dikatakan, no, jangan percaya perkataan itu. Karena apa? Herodes memang akan cari anak itu, tapi untuk membunuh dia. Membunuh sang bayi Natal itu. Kenapa Herodes menjadi begitu sulit untuk menyembah? Faktor kekuasaan itu luar biasa sebenarnya. Itu mungkin menjadi salah satu penghalang luar biasa bagi banyak orang yang punya kekuasaan untuk bertakluk, tunduk di hadapan Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Sebenarnya saudara, Herodes itu menunjukkan sesuatu yang sangat bagus tentang bayi Natal itu. Saudara, kalau kita lihat paling tidak yang pertama, Herodes sebenarnya percaya apa yang disampaikan oleh orang-orang Majus. Imam-imam, ahli-ahli Taurat pun kalau kita baca di dalam kisah ini, kisah Herodes, ketika Herodes bertanya kepada mereka, mereka hanya mengutip perjanjian lama, tapi tidak ada gerakan dari mereka apapun untuk datang ke Bethlehem untuk melihat. Artinya sebenarnya imam-imam ahli-ahli Taurat yang sangat mengerti kitab suci, sebenarnya mereka nggak percaya. Dan itu bisa ditunjukkan sepanjang kehidupan Yesus, yang paling tidak bisa percaya itu adalah imam-imam ahli Taurat. Mereka nggak percaya. Tetapi Herodes sebenarnya percaya. Kalau dia tidak percaya bahwa yang lahir itu adalah Mesias, nggak mungkin dia akan susah payah untuk melakukan berbagai tindakan-tindakan yang sangat drastis. Misalnya mencari, mau membunuh ketika tidak menemukan sang bayi itu. Dia membunuh anak yang umur 2 tahun ke bawah. Memang orangnya suka bermain aman. Jadi dia adalah tipe daripada nanti salah di belakang, mendingan dari depan dulu kita beresin, kira-kira gitu. Tapi berarti di dalamnya kan dia bisa percaya paling tidak ada secuil kebenaran di dalam apa yang dikatakan oleh orang-orang Majus itu. Sehingga ketika dia mendengar perkataan orang Majus bahwa Mesias lahir di Bethlehem, dia kan kaget bersama dengan orang-orang di Yerusalem. Dan karena itulah dia ingin mencari, kita tahu memang untuk membunuh. Tapi berarti paling tidak dia percaya akan hal itu. Kedua, saudara sekalian, sebenarnya dia menunjukkan perhatian, dia memberikan perhatian yang sangat serius terhadap peristiwa kelahiran Yesus itu. Yang kita baca tadi, saudara sekalian, ada beberapa kali digunakan kata teliti. Ayat 7, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Ayat 8 diulangi lagi, pergilah dan carilah anak itu dengan teliti. Artinya dia tidak mau kehilangan informasi-informasi penting di dalamnya. Jadi dia tidak anggap sepele tuh hal-hal yang seperti itu. Dia tidak anggap angin lalu. Imam-imam ahli Taurat betul-betul anggap itu angin lalu. Ketika ditanya, di mana Mesias itu lahir? Oh, menurut Alkitab yang kami hafal di luar kepala di Bethlehem, di tanah Yehuda. Sampai mereka bisa kutip ayatnya. Tapi setelah ucap kayak begitu, udah selesai. Pergi makan siomay. Yang ini enggak. Ini tanya dengan teliti. Artinya ketika dia merasa jawabannya kurang jelas, dia minta jelaskan lagi. Coba jelaskan lagi. Jelaskan lagi, jelaskan lagi. Ketika dia sampaikan ke orang-orang Majus itu pun dia menggunakan kata itu lagi. Coba periksa dengan teliti, cari dengan teliti. Jangan sampai enggak ketemu, jangan sampai kamu nyasar, jangan sampai. Pokoknya dia ingin hal itu diperhatikan baik-baik sampai sedetil-detilnya. So, artinya sebenarnya dia
sudah sedikit diambang untuk bisa percaya akan hal itu. Bahkan mungkin kalau dia cukup rendah hati ya untuk berlutut di hadapan Allah, mungkin dia bisa berlutut di hadapan sang bayi Natal itu. Tapi memang Herodes bukan tipe seperti itu. Dia menunjukkan perhatiannya, dia percaya akan hal itu, tujuan ujung-ujungnya, motivasi ujung-ujungnya, kita tahu itu apa, saudara. Apa tujuannya sebenarnya dia dengan perhatian yang seperti itu? Apakah dia memang betul-betul datang untuk menyembah Yesus? Saya nggak perlu banyak ungkapkan hal ini karena kita tahu cerita-cerita mengenai Natal itu. Ya jelas sekali yang kita baca tadi, Herodes mencari Yesus untuk membunuh Yesus. Ada satu tembok yang dia tidak bisa langkahi. Ada satu sungai yang dia tidak bisa seberangi. Dia sudah menunjukkan kepercayaan akan berita itu. Bahwa betul ada Mesias, Juru Selamat, Raja Israel datang, muncul di Israel. Dia menunjukkan satu antusiasme untuk tahu secara detil. Tadi saya bilang kayaknya udah satu langkah lagi. Dia bisa sampai kepada menerima dan berlutut di hadapan Sang Juru Selamat itu. Tapi memang ada satu hal yang dia nggak bisa lewati. Kekuasaannya sebagai raja. Kekuasaan sebagai raja, saudara sekalian, yang membuat dia betul-betul bukan lagi sekedar menikmati, tapi dia mengamankan itu. Kekuasaan itu membentuk dia menjadi seorang yang sangat egosentris, hanya berpikirkan diri sendiri. Sombong, itu udah pastilah. Tidak semua orang berkuasa sombong, tidak semua orang kaya sombong, tidak semua orang pintar sombong, betul itu. Tapi ada kecenderungan kuat sekali bagi mereka yang berkuasa, bagi mereka yang hidupnya sangat mapan, bagi mereka yang sangat pintar, mereka yang punya banyak gelar akademis, menunjukkan satu sifat kesombongan yang luar biasa, arogansi yang luar biasa. Zaman dulu ada yang mengatakan gini, kalau saya bisa menyalakan listrik lampu, cetak, lampunya nyala. Artinya ini kan kemajuan modern, dia pakai gambaran itu. Cetak, gitu, lampu nyala. Tidak mungkin lagi saya bisa percaya mengenai adanya surga di atas, manusia di bawah, neraka di manusia di tengah, neraka itu di bawah. Nggak mungkin ada lagi hal-hal yang begitu. Kita udah terlalu maju, gitu kan, untuk percaya hal-hal yang seperti demikian. Ateisme itu biasanya banyak orang-orang yang pintar di dalamnya. Bahkan saudara sekalian, ada seorang ateis yang masih hidup sampai hari ini, yang salah satu yang sangat senang menyerang orang-orang Kristen, yang selalu menganggap dirinya pintar, apapun bisa dijelaskan dengan penelitian tentang manusia. Sampai-sampai dia mengatakan apa yang dilakukan oleh Ibu Teresa di Kalkuta, sudah almarhumah, itu adalah kayak orang penyakit jiwa. Dia nggak percaya adanya kebaikan yang seperti demikian. Luar biasa karena orang sampai nggak begitu percaya kepada Allah. Karena merasa apapun harus dijelaskan dengan akal budi. Tapi kalau nggak bisa dijelaskan, dia hanya mengatakan itu nggak ada. Jadi mana mungkin kalau Allah itu nggak ada bisa ngutus Ibu Teresa untuk pergi ke Kalkuta untuk melakukan pelayanan yang begitu luar biasa. Dianggap itu hanya orang yang punya masalah kejiwaan. Karena itulah dia pergi, Ibu Teresa pergi ke Kalkuta melakukan pelayanan yang seperti itu. Saudara sekalian, kesombongan yang seperti ini yang membuat misalnya Herodes, tidak mungkin, mustahil kira-kira seperti itu. Walaupun bagi Allah tidak ada yang mustahil, tapi kalau kita lihat secara manusiawi, mustahil dia belajar untuk rendah hati, belajar untuk tunduk pada orang lain, belajar untuk melayani rakyatnya. Jadi karena itulah itu yang menghalangi sehingga dia tidak mungkin bisa berlutut di hadapan Sang Juru Selamat itu. Orang yang seperti ini, bahasa biasa yang saya pakai di antara teman-teman, sudah nggak takut langit dan bumi lagi. Tidak ada sesuatu yang lebih penting dari kekuasaan dia. Tidak ada yang sesuatu yang lebih hebat dari jabatannya dia. Jadi apapun yang lain,
itu kalau dianggap betul-betul ada kekuasaan itu bisa menjadi ancaman buat dia. Kalau dia bisa menjilat orang yang berkuasa itu supaya kekuasaannya aman, bahkan bisa naik, dia akan menjilat. Tapi kalau dia bisa bunuh, dia bisa hancurkan kekuasaan itu, dia akan bunuh dan hancurkan kekuasaan itu supaya tidak menjadi saingan buat dia. Saudara sekalian, sebenarnya ini salah satu hal yang kita perlu sangat waspadai. Ya, saya tidak curiga bahwa kalau kita menjadi lebih berkuasa, lebih makmur, lebih kaya, lebih mapan, lebih banyak hal-hal yang baik, kemudian kita akan meninggalkan iman kita. Tapi kita perlu waspada. Kita perlu waspada. Ya, saudara, seringkali waktu kita masih muda, waktu kita masih kos, waktu kita masih pekerjaan seadanya, disuruh pelayanan apapun kita oke aja lah, gitu kan. Mau jadi penyambut, mau pembawa kantong persembahan, bahkan ngepel gereja pun kita oke-oke aja. Gitu. Tapi kalau kita sudah jadi CEO perusahaan, sudah jadi owner perusahaan besar, kemudian pendeta bilang, ayo kita bersihin gereja. Jarang sekali yang tinggi-tinggi itu merasa ini bagian dari pelayanan saya lagi. Tapi kok waktu muda bisa ya gitu, waktu masih ngekos. Nah, karena kan sekarang udah berbeda kan begitu ya. Atau bawa kantong persembahan, atau bawa pelayanan yang dianggap kecil-kecil lah. Kalau sudah tinggi posisinya, paling tidak ya level majelis lah begitu. Ya, misalnya, tapi tentu tidak di GKY pada umumnya. Saya tahu orang GKY banyak rendah hati melayani lah. Tapi yang saya ingin katakan, kita perlu waspada. Karena hal-hal yang seperti ini biasanya justru muncul tanpa kita sadari. Kesombongan bisa muncul. Sehingga mungkin kita masih pelayanan, tapi lebih banyak kayak menunjukkan betapa saya sudah naik pangkat, naik tingkat di dalam pelayanan saya. Sehingga jabatan semakin tinggi, sehingga kalau sudah turun lagi agak susah begitu. Ya, sekarang pergi ke rumah sakit busuk atau PI udah susah kan, apalagi perjamuan kudus untuk mereka yang kena sakit, mungkin badannya bau, kalau kotor, kita merasa udah bukan kita lagi dah, ini ya ibu-ibu lah yang nggak banyak kerjaan begitu ya. Biasanya bisa timbul seperti itu. Sadar nggak sadar, mungkin memang kita sibuk untuk lakukan pelayanan seperti itu, tapi juga seringkali kita merasa itu bukan bagian saya lagi gitu. Tapi kalau dulu kita masih ngekos, masih kerjaan biasa-biasa, kita rasanya ya itu bagian saya. Ya itu kan, jadi ada perbedaan. Kalau saya udah naik, kalau saya udah maju, sudah bukan lagi hal-hal yang remeh-temeh itu. Kami barusan melakukan kebaktian pengukuhan ya di STT Amanat Agung, kebaktian pengukuhan profesor, guru besar untuk Arman Barus. Ya, betul-betul itu satu hal yang sangat seperti pencapaian akademis yang sudah sangat luar biasa lah. Sampai temannya Pak Arman tuh, keluarganya banyak sekali yang datang. Karena memang untuk kebanggaan itu menjadi guru besar itu udah seperti mendapatkan durian musangking runtuh setiap hari itu begitu ya. Wah, itu luar biasa begitu. Memang itu jarang sekali ada orang bisa mencapai itu. Tapi satu hal yang selalu saya melihat ke Pak Arman, ya kan, ini teman guyonan kami di STT Amanat Agung. Orangnya tetap humble melayani. Ya, saya sering godain, gajimu nggak naik kan walaupun jadi profesor gitu ya. Ya mungkin naik pun sedikit, saya bilang. Ya, traktir kita juga udah habis begitu. Tapi orangnya tetap humble seperti biasa begitu. Ya, enggak ada satu seperti udah agak berbeda nih gitu. Saya bersyukur untuk itu. Karena apa? Saya pernah punya pengalaman. Saya melayani di satu, nggak usah sebut di mana begitu ya. Saya melayani dengan kau teman-teman sesama hamba Tuhan. Kenal baik dengan sesama hamba Tuhan. Ketawa bareng, nonton bareng, ngopi bareng, pokoknya betul-betul kaulah sebagai cuantau gitu. Suatu saat teman saya ini dijadikan pendeta. Jadi pendeta, hanya jadi pendeta. Tiba-tiba bisa berbeda sekali. Hanya karena jadi pendeta. Saya sampai bingung apa yang merasuki dia ya begitu. Apa waktu jadi pendeta itu roh turunnya salah kali begitu. Tiba-tiba beda sekali, bisa menjadi orang yang cukup culas untuk memainkan politik, untuk mengadu domba pendeta-pendeta yang lain di depan mata saya. Untuk bisa memutarbalikkan kata-kata yang diucapkan. Saya ingatan waktu itu saya sangat baik. Saya tahu persis apa yang ngomongin di rapat itu dan apa yang kemudian disampaikan beda sekali. Sampai saya kaget. Hampir saya nggak mengenali teman saya yang dulu betul-betul kita sangat dekat untuk hahaha sebagai penginjil. Tapi lama-kelamaan saya menyadari, saudara, kekuasaan itu bisa sangat berbahaya sekali.
Jadi kita perlu hati-hati. Kekuasaan tidak selalu seperti Herodes, tetapi ya mungkin bisa datang dari karena jabatan pekerjaan kita, karena ekonomi kita, karena hal-hal yang lain ya, termasuk mungkin gengsi-gengsi tertentu yang kita sudah dapatkan dalam kehidupan sosial kita. Ya, jadi itu bisa membuat kita sangat berbahaya sehingga kita menjadi orang yang sangat berbeda. Saudara sekalian, sebenarnya kalau kita lihat yang Herodes tadi, memang bukan hanya Herodes yang mengalami masalah ini. Tadi saya mengatakan imam dan ahli Taurat. Ingat saudara, imam dan ahli Taurat itu dipanggil oleh Herodes, tanya, menurut orang Majus, Mesias itu lahir. Herodes tanya kepada imam, kepada ahli Taurat, di mana Mesias itu kan lahir? Mereka bilang begini, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena beginilah perkataan firman Tuhan. Dia kutip firman Tuhan. Setelah itu saudara, mereka sedikit pun tidak ingin pergi ke sana. Saudara tahu antara Yerusalem ke Bethlehem, itu kira-kira dari Pik ke Puri Indah. Mungkin kira-kira seperti itu. Ya kalau di peta sekira 9 kilometer. Ya kan gak jauh amat kan begitu. Ya memang jalan kaki lumayan lah, 2 jam mungkin perlu begitu ya. Tapi kalau itu kamu tahu satu berita yang besar sampai orang Majus datang untuk menanyakan itu, sampai Herodes kumpulkan orang banyak untuk bertanya, ya curigalah sedikit bahwa itu berita yang benar. Apa salahnya jalan 2-3 jam ke sana, anggap aja wisata pagi-pagi pulang sore untuk lihat apa yang terjadi di sana kan. Mereka sama sekali nggak mau pergi. Apa yang terjadi? Kekuasaan, kenyamanan yang mereka selama ini nikmati. Mereka sebenarnya tidak perlu lagi. Agama sudah menjadi hal yang komersial untuk mereka. Tidak lagi betul-betul mencari Tuhannya. Tapi beda sekali kalau kita lihat orang Majus. Kita juga tahu cerita ini saudara. Orang Majus kita tidak tahu persis datang dari mana. Tapi umumnya orang bilang pasti paling tidak itu dari daerah Babilonia. Seberapa jauh Babilonia ke Bethlehem, kita ambil yang paling pendek sajalah. Kalau dari Yerusalem ke Bethlehem itu kira-kira 9 kilometer, kira-kira dari sini ke Puri Indah. Kira-kira kalau orang Majus itu dari Surabaya ke sini, atau mungkin dari Banyuwangi ke sini, ke Jakarta. Sedikit lebih jauh mungkin di NTT sana. Kira-kira 1000 kilometer paling tidak. Katakanlah 900 kilometer saja, itu berapa kali dibandingkan dengan Yerusalem ke Bethlehem. Itu seorang imam gak mau pergi. Ahli Taurat nggak mau pergi, tapi orang Majus rela datang untuk apa saudara sekalian. Alkitab mengatakan yang di dalam tulisan firman Tuhan dikatakan begini, mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa dan mur. Sujud menyembah, memberikan persembahan. Datang begitu jauh, barang persembahannya pun masih tetap utuh dipegang oleh mereka. Datang begitu jauh, tidak akan sampai terberhenti di Yerusalem ketika mereka sudah bingung mau cari kemana. Mereka sampai ke istana Herodes untuk menanyakan hal itu. Dan kemudian ke kota yang paling kecil pun mereka datang untuk mendapatkannya. Dan kemudian mereka sujud menyembah. Apakah mereka sangat tahu? Pasti dibandingkan imam, dibandingkan ahli Taurat, mereka kurang pengetahuan. Tapi mereka itu saja cukup buat mereka untuk menyembah Sang Bayi Natal. Dan mengeluarkan persembahan-persembahan yang sudah mereka persiapkan. Perjalanannya entah berapa minggu, mungkin bahkan bulanan. Tapi mereka tetap bawa persembahan itu utuh untuk diberikan persembahan kepada yang mereka anggap sebagai juru selamat, Mesias. Luar biasa saudara kalau kita lihat di sini. Sebenarnya apa sih yang menarik sampai orang Majus dari jauh sekali mau datang. Tapi imam, ahli Taurat, Herodes, yang dekat tidak tertarik sama sekali untuk sampai ke Yerusalem menemukannya secara langsung. Khususnya buat imam dan ahli Taurat. Apa yang membuat orang-orang Majus itu sampai mau datang? Tentu tidak lagi ada urusan soal ekonomi, soal hal-hal yang lain saudara. Kita tahu orang-orang Majus ini disebut biasa, kadang-kadang disebut sebagai 3 orang bijaksana. Pasti ini bukan 3 orang, gara-gara persembahannya 3 macam. Kita anggap 3 orang. Orang kalau zaman dulu bepergian, nggak mungkin cuma 3 orang. Itu bisa puluhan orang. Ya mungkin kadang-kadang malah ratusan, karena perjalanan sulit itu perlu banyak orang saling membantu.
Di tengah jalan pasti banyak yang meninggal. Tapi kemudian ujungnya tetap akan satu karavan yang cukup besar. Ya. Mereka disebut sebagai orang bijak, orang bijaksana. Tapi bisa juga pengertiannya adalah raja-raja. Jadi pembesar-pembesar atau bangsawan-bangsawan yang memang kalau dulu pembesar itu adalah orang berhikmat kayak ahli-ahli filsafat. Jadi mungkin itu selain mereka adalah bangsawan, mereka juga adalah orang berhikmat atau orang ahli filsafat. Mereka mencoba mencari tahu dan mereka menemukan kurang lebih 1000 kilometer. Apa yang membuat mereka tertarik untuk datang? Apa yang tidak membuat ahli Taurat imam itu datang? Saudara sekalian, kalau menurut Alkitab itu karena adalah kasih. Kita boleh sangat dekat dengan gereja, tapi kita tidak akan melakukan pelayanan di gereja, kita tidak beribadah bahkan di gereja, karena tidak ada kasih. Tidak ada kasih yang menarik kita untuk membuat kita datang kepada Tuhan. Tidak ada keuntungan ekonomi, tidak ada keuntungan politik, tidak ada keuntungan apapun yang dinikmati oleh orang-orang Majus tersebut. Tapi mengapa sekian ribu kilometer mereka datang? Apa sih yang menarik mereka? Mungkin betul saudara kita tidak bisa langsung mengatakan hatinya penuh dengan cinta kasih mereka mencari Sang Mesias itu. Tapi jelas ada sesuatu yang sangat mendalam, hasrat yang sangat mendalam di dalam diri mereka ingin mendapatkan hal itu. Ketika kita terjemahkan dengan bahasa Kristen, itu adalah kasih. Yaitu sesuatu yang kayak mempesona mereka, sesuatu yang menarik mereka sehingga mereka ingin mendapatkannya. Dan itu yang tidak dipunyai oleh ahli Taurat, oleh imam-imam, apalagi Herodes. Yang dia pikirkan adalah menumpuk kekuasaan, mengamankan kekuasaan. Sehingga karena itulah saudara sekalian, kalau kita baca Alkitab, Tuhan Yesus berkata gini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Kalau kau mengasihi aku, engkau akan menuruti perintahku. Siapa yang berhak memberikan perintah? Tuan, Raja. Dia memberikan perintah. Tapi perintahnya belum tentu dituruti. Kalau yang dikasih perintah itu tidak punya cinta kasih. Tidak punya satu keinginan, hasrat yang kuat untuk datang. Seperti orang-orang Majus itu. Kita bisa menjadi orang Kristen yang sudah sangat lama, tapi kita tidak pernah menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja. Kita ikuti perintahnya, kita ikuti hukumnya, kita ikuti titahnya. Kenapa? Karena hati kita tidak sungguh-sungguh kita persembahkan kepada Yesus. Kita mungkin hanya beragama Kristen, tapi bukan hati yang dipersembahkan. Hati yang persembahkan itu apa? Yaitu, jika kamu mengasihi aku. Saya kutip ayat yang lain. 2 Korintus 5, 14 dan 15. Sebab kasih Kristus menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Hidup tidak lagi egosentrisme untuk diri sendiri, tapi untuk Kristus. Tapi bagaimana kita bisa hidup untuk Kristus, menyembah Kristus sebagai Tuhan, sebagai Raja? Yaitu kalau kasih Kristus menguasai kita. Kalau dalam hati kita ada satu hasrat yang kuat sekali untuk Kristus. Dan dari mana munculnya kasih itu? Ketika kita mengalami bagaimana Kristus menyelamatkan kita. Bagaimana Dia mati, Dia bangkit untuk kita. Dalam kisah Natal itu orang mengalami kasih Allah, bagaimana Allah itu mau datang menjadi manusia. Mesias itu dikirimkan dengan cara yang begitu luar biasa. Ketika mengalami sentuhan kasih itu, kemudian timbullah kasih yang mengasihi Allah. Timbullah hati yang mau mencintai Allah. Dan itu menarik orang datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita lebih-lebih lagi harusnya lebih mencintai Allah. Kita bukan hanya mengalami kelahirannya. Kita mengalami bagaimana Dia mati dan bangkit untuk kita. Mengampuni dosa kita, menyelamatkan kita, menolong kita dalam hidup kita. Harusnya hasrat itu begitu kuat sehingga kemudian kita bertekad hidup tidak lagi untuk diri sendiri. Tidak lagi hanya egosentrisme, kesombongan kita, tapi kita mau menundukkan diri, mau melayani. Perlu satu sikap, sifat rendah hati yang seperti demikian. Akhirnya saudara sekalian, inilah yang saya ingin ajak kita renungkan. Apakah kita sungguh-sungguh dengan rendah hati mengikuti Kristus dan dengan taat menyembah Dia sebagai Tuhan kita, sebagai juru selamat kita, sebagai Raja kita. Bagaimana kita bisa sungguh-sungguh rendah hati mengikuti Dia, taat menyembah Dia.
Yaitu kalau kita mempunyai hati yang mengasihi dia. Hati yang terpikat oleh dia, yang tertarik oleh dia. Hati yang selalu punya hasrat yang kuat untuk dia. Sehingga melewati rintangan ribuan kilometer pun kita bisa datang untuk mencari Yesus. Tetapi kalau nggak ada hati yang seperti itu, sedekat 10 kilometer pun kita nggak akan datang. Karena bagi kita itu tidak ada urusannya dengan saya. Karena hati kita tidak ada satu keterpikatan dengan Tuhan Yesus. Tapi kalau kita punya hati yang sungguh-sungguh mencintai Yesus, saudara sekalian, biarlah kita sekarang mulai belajar untuk taat kepada dia, menyembah dia. Hidup bukan lagi untuk diri kita sendiri. Kita menyembah dia, Tuhan kita, Tuhan kita, Juru Selamat kita, dan Raja kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh meneguhkan dan menguatkan kita. Amin.